ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Tapi insya Allah bismillah bunglon ada, tapi masih di dalam wakil jian. Nah kan nggak semudah kok, coba Anda bayangkan, dia pindah tinggal pindah, apalagi coba lihat, coba kalau kita banget bayangkan lagi, sudah diperas uangnya, dimintai uangnya, ya harus ketaatan mutlak. Nah, ketaatan mutlak dimintai uangnya, ya coba digagas, apa coba digagas? Kalau kita cerita dengan kaum muslimin yang nggak pernah masuk mengatakan, ayo, wes dijalui duit, mengkari pindah, ayo bekah dia. Tapi kan aneh, sudah dimintai uang, dimintai apa, IR, infak persenan, sudah terus kemudian kita tunjukkan, itu salah, itu bid'ah, itu menyalahi syariat. Bukannya terima kasih, bukannya oh iya tak pikir-pikir dulu, tak telusuri dulu. Bukannya seperti itu, apa malah kita yang mengingatkan diserang jebret. Diserang, oh dasar kamu mantan pelit gini, oh mrezel dan lain sebagainya, murtadun, oh kafirun, murtadun, munafikun, bingung kalau Ramadan itu nggak mau pembelaannya. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354, yang selalu terus mereka menancapkan pemahaman, mereka menancapkan keyakinan, mereka menancapkan doktrin kepada jamaahnya. Maka kita semua harus membongkar, membuka, meluruskan, mentakdil agar mereka semua bisa benar-benar menyadari akan akidah atau keyakinan atau pemahaman atau berujung kepada muamalah atau tindakan amalan yang ternyata amalan tersebut juga menjadikan mafsadah, kerusakan di antara kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, alhamdulillah saya ucapkan terus selamat menunaikan ibadah puasa dan selalu semangat terus untuk beribadah, meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, meningkatkan amalan wajib kita lebih berkualitas, maksud saya, untuk meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, para kawan-kawanku, saudara semua yang ada di berbagai grup, di berbagai media sosial, alhamdulillah tidak surut dan tidak berhenti untuk selalu menyuarakan tentang kesesatan walaupun di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan mereka terus menyuarakan kesesatan, mereka terus menyuarakan bagaimana Islam Jamaah harus ditahdir, harus diperingatkan, harus diumumkan kepada kaum muslimin, atau diberikan penjelasan-penjelasan agar warganya menyadari, agar warganya mulai sadar dan membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat, sehingga mereka bersama-sama kaum muslimin masuk kepada Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana yang telah kita pahami, sebagaimana yang telah kita yakini, yang saat ini kita mengerti bagaimana sebenarnya kaum muslimin yang sebenarnya adalah kaum muslimin yang
yang bersaudara, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, saling rukun, saling kompak, tidak saling mengkafirkan, tidak saling menganggap yang lain tidak sah amalannya, tidak saling menganggap yang lain tidak halal hidupnya, dan sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kemarin sudah kita bahas tentang masalah fungsi dari keimaman, fungsi dari amir, yang mana secara di dunia saja mereka sudah tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dilihat, dicari mana imamnya, mana pemimpinnya, sudah sulit dicari. Bahkan nyaris banyak jamaah yang tidak kenal dengan beliaunya tadi, amir atau imam pusat tadi. Memang benar sekali bahwasanya di dalam Islam jamaah itu memang ada dualisme kepengurusan, ada kepengurusan organisasi dan ada kepengurusan keimaman. Ada kepengurusan yang organisasi sebagai bajunya, kemudian ada urusan yang keimaman sebagai menjaga sakralitas, menjaga karomahnya, bahasanya karomahnya atau sakralitas, dan itu memang agama sesungguhnya katanya. Karena sesungguhnya baju atau organisasi ini tidak akan bergerak, tidak akan melakukan sesuatu tanpa diperintah oleh sang imam, oleh sang imam atau oleh yang kepengurusan di dalamnya. Sehingga mereka hanya sebagai boneka, padahal di sana banyak intelektual, orang-orang yang pintar, orang-orang yang paham, orang-orang mulai profesor, doktor, magister, sarjana. Tidak jarang di kalangan organisasi banyak orang-orang yang bergerak seperti itu. Namun lagi-lagi juga harus taat, tunduk mutlak, tunduk al-inqiyad. Padahal inqiyad itu tunduk itu harus pada Allah, tapi tunduknya kepada perintah imam. Padahal notabene keimaman bisa jadi dia tidak mempunyai basic pendidikan. Dia tidak punya pendidikan, sehingga Sehingga ya karena tadi sakralitas tadi hanya sebuah sakralitas, pokoknya manut, taat dan sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, dan itu diikuti oleh jamaahnya. Jamaahnya mengikuti semua, taatnya kepada pemimpin luar biasa mutlak, taatnya kepada sang imam yang tidak bisa ditawar-tawar. Pokoknya tidak bisa ditawar-tawar, ya. Harus taat mutlak kepada keimaman. Sopo ini bapak imam. Bapak imam jelas apa bahasanya, jelas tujuannya, jelas surganya. Nah, sampai ada yang mengatakan jangan meragukan lagi bahwa bapak imam itu wajib surganya, sehingga kita tidak boleh untuk meragukan. Ya itu logis. Artinya keyakinan seperti itu logis, sudah ada korelasinya, ini hubungannya. Bagaimana mungkin mereka tidak meyakini kalau bapak imam masuk surga, kalau bapak imam jadi saksi, kan ya mungkin. Itu logis, itu sudah korelasi, memang korelasi. Kalau kita mengerjakan skripsi itu kan pokoknya kan iso korelasi ini iso pas lah. Mbah penelitian mau salah, mbah bener, pokoknya iso pas lah. Ini sama dalam Islam jamaah itu sama. Mbah salah, mbah bener, pokoknya pas lah, Kalau misalnya katakan, lah kok awake dhewe ragu, kalau kita ragu bahwa bapak imam tidak masuk surga, ya otomatis semua gagal. Brand yang sudah dibangun Jalan Tunggal masuk surga. Brand yang sudah dibangun adalah bapak imam sebagai saksi. Brand yang sudah dibangun adalah moto yang sudah dibangun adalah bapak imam menjadi saksinya, menjadi ridho nih bapak imam menjadikan kita masuk surga. Lah kok kita masih meragukan beliau masuk surga? Ya berarti runtuh semua. Brand-brand seperti itu, moto-moto seperti itu tidak ada gunanya, runtuh semua. Maka itu sudah logis. Kalau mereka mengatakan bapak imam wajib masuk surga, ya wis pasangane ya wis ngono kuwi. Ya orang ngono ya lucu malah Anda. Yang ngono lucu. Makanya kalau kita katakan misalnya di Facebook di mana itu kita katakan kalau mereka mengklaim dirinya masuk surga, ya sudah budal dhisik kae. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda akan masuk surga, bahwa yang lain tidak akan masuk surga, hanya golongan Anda, ya sudah berangkat aja sendiri sana. Berangkat atau dhisik aku tak keri ora apa-apa.
ngapain si bocil melu. Ya, bocil kucing ini ya. Nah, itulah masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Maka nun sewu, nah, itu keyakinan yang insyaallah piye ya arep dibayang niki gak iso bayang nih. Ya kalau orang yang tidak pernah masuk ke dalam situ ya mungkin ya lucu. Kok yang ngono kok ya gampang tinggalkan aja. Tapi bagi kita puluhan ribu orang, ratusan ribu orang itu tidak semudah itu Ferguson, katanya anak-anak lu ya. Gak kaya ngono kuwi, ternyata ninggalnya keyakinan seperti itu, masya Allah, butuh perenungan, butuh apa ya, antara iya dan tidak, butuh. Kalau fakta nggak bisa difaktakan, waib nah. Ya paling-paling kita tunjukkan aja realita kepengaturannya, ini seperti ini, hanya itu aja. Makanya kaum muslimin mohon maklum bagi kami Bapak Ibu yang mungkin masyaallah muslimin hafizahullah taala selain mantan saya mohon maaf ya. Mohon maaf kami mewakili para mantan. Jangan kaget. Jangan heran dan jangan apa ya? Sifatnya apa ya? Kok segitunya sih? Masa iya ya Anda belum masuk ke situ masalahnya. Itu aja. Anda belum masuk ke situ sehingga menganggap hal ini jadi kita remeh banget kok. Iya, Anda mengatakan remeh karena Anda belum masuk ke situ, lalu Anda sudah mengetahui informasi sebenarnya. Namun bagi kawan-kawan ratusan ribu orang di dalam situ, bahkan angkanya jutaan, 1 juta adalah. Kita tidak menafikan kalau 1 juta insya Allah adalah. Ada gitu aja lah. Tapi kalau sampai 15 sampai 25 juta itu ngaco loh. Itu ngelindur ini. 1 juta insya Allah ada, gitu aja. Jutaan orang, 1 juta orang itu 100 ribuan sampai jutaan orang itu nyata-nyata yang nggak bisa keluar kok ya, nyata-nyata yang masih kuat kental kok itu. Jadi kami mohon maaf kepada kaum muslimin gitu. Yang pertama sejarah dulu, misal kita katakan misalnya kita dulu pernah mengkafirkan antum semua ya seperti itu, keyakinannya seperti itu, nggak usah ngelak. Ada yang seakan-akan ngelak. Saya pernah baca sepintas itu. Gimana? Ya sebenarnya yang tukang ngafir nih ya si metu-metuku ya sini. Nah, tukang ngafir nih si metu-metuku yang keluar-keluar itu loh ya sentuhan-tuhan ngafir nih. Nah ini fitnah malah. Ini fitnah banget malah. Jadi iya itu. Yang keluar itu yang tukang ngafir nih, yang sekarang Islam Jamaah itu sekarang nggak ngafir nih, yang keluar itu yang ngafir nih. Masyaallah muslimin hafizahumullah taala, kita seperti itu atas didikan mereka. Ya, justru kita keluar sekarang, Anda bisa melihat fakta di lapangan, Anda bisa melihat fakta di lapangan. Bagaimana kita sudah berinteraksi dengan kaum muslimin. Kita diimami ya kita mengimami. Sampai dulu awal-awal tuh memang saya waktu diundang isi pengajian awal-awal saat keluar itu ada suara-suara bisik-bisik, Ustaz Iwan itu nek diundang ngaji apa itu gelem diimami enggak? Katanya kawan saya sebelahnya, wah saiki wis bebas, nek biyen ra mungkin mau undang terus ra mungkin ngimami, ra mungkin gelem diimami. Oh ngono ya. Nah, walaupun saya ketika diundang hampir mayoritas diminta untuk mengimami sholat, itu mayoritas sama. Kecuali kalau di situ ada anak-anak tahfidz atau ada pondoknya di situ, memang saya minta anak-anak yang tahfidz dulu Quran tak suruh maju misalnya, suruh maju. Kalau nggak mau beneran biasanya ya baru saya. Itu sering saya ngisi kajian, memang di situ ada halakoh tahfidz, memang anak-anak yang sudah ada Mahat Ali, ada misalnya di sini Aqsal Madinah atau di mana yang kebetulan di masjid itu juga ada anak-anak tahfidz, bisa suruh maju. Kecuali kalau mereka enggak mau beneran, enggak usah Pak, jangan mau jangan Pak Ustaz, baru saya maju. Tapi kan hak mereka, penghafal Quran harus diberikan hak untuk mengimami dulu. Ya sempat seperti itu dulu. Ketika kita di waktu awal-awal anak sing kurang percaya. Ya memang awal-awal sih saya maklum, antum semua kaum muslimin juga menganggap kita juga masih ya jangan-jangan gitu lah. Tapi berjalannya waktu sudah 3-4 tahun ini slow, kita sudah bebas.
Dan saya buktikan, panjenengan juga sudah lihat bagaimana kiprahnya para mantan sudah membaur kepada kaum muslimin yang lain, sudah bersatu dengan kaum muslimin yang lain, sudah menyatu, sudah selalu bahkan sedikit banyak memberikan kontribusi kemanfaatan. Ya, dulu pernah jadi mubalek, ya, raketan moco-moco Riyadhus Shalihin, raketan moco-moco Bulughul Maram, atau raketannya walaupun hanya menyampaikan sepatah dua patah kata, kalau memang di kampung itu memang nggak ada masalahnya. Nah, dan dia mantan mubalik daerah misalnya. Jadi kalau nunggu LC kan, LC kapan lebu desa kan nggak mungkin. Terus yang ngurusi kampung-kampung siapa? Ya. Kalau misalnya kita terlalu terbelenggu, kalau hijrah itu fokus cari ilmu, nggak usah dakwah dulu. Nah, yang memberikan, yang mempercaya itu masyarakat, bukan kita minta-minta, bukan kita mendaftarkan, dan memang kondisinya adalah darurat. Yang sudah LC ya, di kota-kota sana nggak ada yang masuk di desa atau di pondok-pondok, di ma'had resmi itu. Nah, kalau kita kan ya siapa adanya. Makanya saya kemarin bangun pondok, ya tentunya saya tidak sendiri, saya justru malah jadi istilahnya mau sesepuh tok wae lah, sesepuh tok kabeh, sesepuh saja, ada sepupunya saja. Kemudian semua yang megang adalah kawan-kawan, yang materi adalah kawan-kawan dari lulusan pondok, ada yang dari Yaman, ada di Majma' Lughah. Jadi bukan saya, jadi yang ngajar bukan saya, ya paling saya atas C atau materi-materi ringan-ringan itu aja. Ada kiai mau sesepuh ya, kiai lah bahasanya. Jadi ini kiai ini lah Tapi semua materi saya serahkan pada kawan-kawan yang pada ahlinya, mulai tahfidz, bahasa Arab, kemudian tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, sudah ada muridnya 15, gurunya ada 9. Muridnya 15, gurunya ada 9, dan insya Allah bismillah semoga barokah. Nah, gini kita kembali. Jadi kaum muslimin melihat kita mungkin dulu kok aneh ya, kali metu kok ngopo tidak rame-rame ya. Yang pertama kita katakan mohon maaf. Jadi kalau jenengan belum pernah masuk, ya seperti itu anggapannya. Tinggal keluar ngapain sih riuh rame ning media sosial ngopo metu kok, artinya kita gini. Jadi sebuah doktrin itu sulit ya untuk luntur, itu bukan hanya sekedar kita pindah masjid satu ke satunya, enggak. Jadi dalam hati kita itu masih untuk melunturkan ini bener apa lagi bener apa, itu lama. Itu butuh waktu lama, berbulan-bulan bahkan tahun-tahunan. Ya buktinya siapa? Ya buktinya kawan-kawan yang masih ada di dalam itu jutaan orang itu. Ya kita katakan 1 juta lah gitu aja. Itu nyatanya nggak bisa keluar. Dan otomatis, dan bukti nyata lagi adalah mereka masih kekeh. Walaupun sudah kita ada bunglon misalnya, iya bunglon ada yang sudah tercover atau mendapatkan informasi dari mantan, insya Allah sedikit banyak dia akan goyah. Walaupun awalnya bertentangan. Tapi insya Allah bismillah bunglon ada, tapi masih di dalam wakejaan. Nah kan nggak semudah kok, coba Anda bayangkan, pindah tinggal pindah, apalagi coba lihat, coba kalau kita bayangkan lagi, sudah diperas uangnya, dimintai uangnya, ya harus ketaatan mutlak. Nah, ketaatan mutlak dimintai uangnya, ya coba digagas, digagas. Kalau kita cerita dengan kaum muslimin yang nggak pernah masuk mengatakan, ayo, wis dijalui duit, ngari pindah, ayo wegah dia. Tapi kan aneh, sudah dimintai uang, dimintai IR, infak persenan, terus kemudian kita tunjukkan, itu salah, itu bid'ah, itu menyalahi syariat. Bukannya terima kasih, bukannya oh ya tak pikir-pikir dulu, tak telusuri dulu. Bukannya seperti itu, apa malah kita yang mengingatkan diserang jebret. Diserang, oh dasar kamu mantan pelit gini, oh merezel dan lain sebagainya, murtadun, oh kafirun, murtadun, munafikun, bingung kalau Ramadan itu nggak mau pembelaan ya. Ini pembuktian bahwa doktrin mereka sangat-sangat kuat. Tidak bisa dipungkiri itu, ya. Makanya kalau jenengan misalnya kaum muslimin, masyarakat muslimin, hafidzakumullah ta'ala, mungkin berpikir simpel, metu ngopo toh? Coba, sudah diingat, orang ditipu biasanya kan urusan dunia, ditipu kemudian diingatkan, biasanya langsung
Oh iya ya, logika. Dan kita berbagai jalur kita tempuh, mulai jalur pembahasan dalil yang jelas dijelaskan oleh para masyayikh, 3 masyayikh, logika sederhana, kemudian realita kehidupan dalam jamaah sudah kita tuangkan. Namun ya tidak semudah itu kemudian langsung menyadari, kemudian langsung keluar, ya ternyata enggak. Ya masih aja bulet, malah nyerang mantan. Malah nyerang mantan. Ini membuktikan bahwasanya doktrin Islam jamaah sangat-sangatlah kuat. Oke, insyaallah demikian. Masyaallah muslimin hafizallahu taala, tetap semangat, fresh ya. Kayak aku dan sekali-kali kawasan ya, dari depan fresh, tetap kuat, semangat walaupun puasa, tetap beramal solih, tetap berikhtiar, sehingga bekerja semoga mendapatkan rezeki yang lancar, yang berkah. Jangan lari sodakohnya, orang sodakoi sodako pada sekitar Anda yang berhak disodakoi dan tempat-tempat yang mendapatkan jariah buat Anda. Semangat, salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك